Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 bab kedua tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia bersama Bapak Hendra Rusmana. Sebelum kita mengetahui tentang pengertian demokrasi dan pengertian demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia, kita lihat gambar yang ada di bawah. Pemilu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara. Selain itu, pemilu merupakan ciri dari negara demokratis. Bagaimanakah dinamika demokrasi di Indonesia? Mari kita lihat pembelajaran yang satu ini. Adapun tujuan pembelajaran pada bab yang kedua ini silahkan dilihat dan dibaca. Subpokok pada bab yang kedua ini, yang pertama atau A, penerapan sistem demokrasi, B, sistem demokrasi Pancasila, C, dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia, D, membangun kehidupan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. A. Penerapan sistem demokrasi. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat, atau dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itulah yang dikemukakan oleh mantan Presiden Amerika Abraham Lincoln. The government of the people, by the people, for the people. Sementara makna dari rakyat menunjukkan bahwa pemerintahan yang ada di Indonesia merupakan suara dari rakyat. Oleh rakyat, maknanya adalah setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, maka rakyat ikut berpartisipasi. Terakhir, makna untuk rakyat. Peraturan atau pemerintahan yang berjalan di Indonesia semata-mata untuk mensejahterakan atau memakmurkan rakyat Indonesia. Itulah makna dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi, dan ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, prinsip demokrasi diantaranya adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Jadi di sini menjelaskan bahwa setiap warga negara ikut terlibat dalam pembuatan keputusan yang bersifatnya umum atau publik. Yang kedua, tingkat persamaan di antara warga negara. Di sini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih ataupun memilih calon pemimpinnya. Yang ketiga, kebebasan dan kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Artinya, setiap warga negara bebas atau sifatnya rahasia ketika warga negara tersebut ingin memilih salah satu calon pemimpin, baik itu eksekutif ataupun legislatif, dan juga partai politik yang memang dia pilih mau yang mana, sifatnya bebas dan juga rahasia, tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi sistem referendum. Nah, di sini kita akan membahasnya secara tuntas di Google Classroom. Yang kedua, berdasarkan titik perhatian, ada demokrasi formal, material, dan demokrasi gabungan. Yang ketiga, ada demokrasi berdasarkan ideologi, ada demokrasi konstitusional, dan demokrasi rakyat. Nah, macam-macam demokrasi sekali lagi akan kita bahas di Google Classroom. Tiga, ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama adalah keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat, persamaan hak seluruh rakyat, lembaga peradilan dan kehakiman yang independen, kebebasan pers, pemilu yang jujur dan adil, pengakuan terhadap perbedaan.
Perlu kita garis bawahi bahwa dalam ciri-ciri demokrasi, pasti setiap warga negara memiliki perbedaan dalam hal pilihan. Misalkan pilihan dalam hal eksekutif ataupun legislatif, maka kita semua harus mengakui perbedaan tersebut dan juga menghargai. Jangan sampai dengan adanya perbedaan malah menimbulkan hal-hal yang kategorinya memecahkan. Selanjutnya, kalau kita lihat juga ada kebebasan pers. Ya, jadi di sini jurnalis, media massa dan lain sebagainya harus netral, tidak boleh memojokkan atau mendukung salah satu calon yang kategorinya dapat merugikan. Terus tadi juga kita melihat bahwa di ciri-ciri demokrasi ada kehakiman yang independen. Nah, kebetulan di negara Indonesia sudah menjalankan bahwa kekuasaan yudikatif atau kehakiman itu terpisah dari kekuasaan eksekutif dan juga legislatif. Selanjutnya adalah sistem demokrasi Pancasila. Kalau tadi kita berbicara makna dari demokrasi secara umum atau universal, maka sekarang kita beralih ke sistem demokrasi Pancasila. Di antaranya ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, ciri-ciri demokrasi Pancasila, dan asas fungsi demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, negara berdasarkan hukum, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka atau independen, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, demokrasi yang berkeadilan sosial. Ciri-ciri demokrasi Pancasila: kedaulatan ada di tangan rakyat berdasarkan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, keselarasan antara hak dan kewajiban, penghargaan hak asasi manusia, tidak menganut sistem monopartai, tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas, mendahulukan kepentingan rakyat, aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat, tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Itulah ciri-ciri demokrasi Pancasila. Asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Asas demokrasi Pancasila ada asas kerakyatan dan asas musyawarah. Fungsi demokrasi Pancasila diantaranya menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegak NKRI berdasarkan sistem konstitusional, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan seimbang antar lembaga negara. Terakhir ada menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 49, periode 49 sampai dengan 59, periode 59 sampai dengan 65, periode 65 sampai dengan 98, dan periode 98 sampai dengan sekarang. Silahkan disimak dan dibaca, kemudian kita diskusikan di Google Classroom atau lewat Zoom, Google Meet. Nah, di sana kita bisa berinteraksi. Yang penting kalian tetap membacanya. Pada intinya, setiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia per periodenya sangat berbeda dan juga memiliki perubahan. Contohnya di periode 1945 sampai dengan 1949, demokrasi pada saat itu fungsi pers yang sangat terbatas untuk mendukung kemerdekaan. Terus di periode 1949 sampai dengan 1959, pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Sekali lagi, selebihnya kita akan bahas masalah ini di Google Classroom ataupun di Google Meet.
D. Membangun kehidupan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya, pentingnya kehidupan demokrasi sebagai berikut: persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku demokrasi tercermin dalam sikap sebagai berikut: taat hukum, mengutamakan musyawarah, bertanggung jawab, memilih pemimpin dengan cara demokratis, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Lalu yang terakhir ada nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya diri. Terakhir ada kerjasama. Pada intinya kebebasan di sini sekali lagi bukan bebas sebebas-bebasnya, namun ada batasan yaitu konstitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.